An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Rasul bersabda, inni la uhillul masjidah, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid, li haidin wala junubin, untuk orang yang haid dan juga untuk orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah mensahihkan bahwasanya Rasul tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Artinya apa? Orang yang haid atau junub tidak boleh masuk masjid. Namun di dalam hal ini ada pandangan para ulama yang beragam. Wal hadis, dan hadis ini merupakan dalil annahu la yajuz, dalil bahwasanya tidak boleh lil haid wal junub, lil haid wal junub, untuk orang yang haid dan junub itu tidak dibolehkan masuk masjid. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, perempuan yang sedang haid atau perempuan yang sedang junub itu tidak boleh masuk masjid. Wa qala Dawud, dan Dawud Adh-Dhahiri dan yang lainnya berpendapat yajuz, bolehnya masuk ke dalam masjid. Jadi perempuan boleh masuk ke dalam masjid yang sedang haid menurut pandangan Dawud Adh-Dhahiri. Yang penting bisa menjamin bahwa darah haid tersebut tidak akan mengotori, karena memang ada hadis Nabi yang menyuruh kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil tikar di masjid. Pada saat Rasul menyuruh Aisyah mengambil tikar, maka pada saat itu Aisyah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu haid, sesungguhnya aku sedang haid. Apa kata Nabi? Haidatuki laisat biyatik, haidmu tidak di tanganmu. Maka kemudian Aisyah pun mengambil tikar di masjid itu, dan Rasul mengatakan haidmu tidak di tanganmu. Disinilah kemudian para ulama mengambil ibrah, pelajaran yang berbeda-beda. Dan bolehnya disebutkan pula di dalam Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran menjelaskan illa abiri sabil, kecuali sebatas berjalan, dan ini untuk orang yang junub. Dan orang yang haid yang membolehkan itu dikiaskan kepadanya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid. Karena ada ayat yang menjelaskan kecuali sekedar lewat. Dalam mazhab Syafi'i, seorang perempuan yang sedang haid itu boleh masuk masjid sekedar lewat. Jadi bukan bolak-balik. Kalau bolak-balik tidak boleh. Jadi bolehnya hanya lewat. Mau ngambil handphone ketinggal, anaknya ke masjid, handphonenya dibawa. Tahu-tahu sampai rumah ditanya sama mamanya, handphone mana? Ketinggal di masjid mah.
Di mana? Di depannya Ustadz. Misalnya ini. Dan ternyata begitu pengajian sudah selesai, pulang handphonenya ketinggal. Lalu kemudian ibunya sedang menstruasi, ngambil, masuk dari situ, ngambil handphone, kemudian keluar lewat sana. Itu boleh, itu namanya sekedar lewat. Tapi kalau masuk dari situ, ngambil ke sini, keluar dari situ, itu namanya bolak-balik. Jadi kalau bolak-balik tidak boleh. Yang boleh kalau sekedar lewat. Alhamdulillah di Masjid Al-Fajar ini kalau pakai pendapat ini pintunya banyak, jadi bisa sekedar lewat. Situ ngambil ke sini, keluar lewat sana, atau masuk lewat sini, keluar lewat sana. Itu sekedar lewat. Tapi kalau ke situ terus ke sini, ke situ lagi, nah itu bolak-balik. Tetapi pada prinsipnya baik bolak-balik atau tidak, Al-Quran menjelaskan kecuali sekedar lewat, karena adanya satu keperluan. Dan ini juga didukung dengan hadis Nabi tadi, bahwa Rasul pernah meminta kepada Aisyah untuk mengambil tikar, dan Rasul mengatakan, pada saat Aisyah menjawab, wahai Rasul, aku sedang junub, maka kemudian Rasul menjawab, maaf, Aisyah mengatakan, wahai Rasul, saya sedang haid. Maka Rasul kemudian menjawab, haidmu tidak di tanganmu. Maka menunjukkan sekedar mengambil sesuatu dalam hadis itu boleh, sekedar lewat dalam ayat ini boleh. Sehingga bagi orang yang sedang haid, untuk sekedar lewat atau mengambil sesuatu, pada prinsipnya dzahir teks menunjukkan boleh. Dan disinilah mayoritas ulama menyebutkan, kalau kemudian kita berdiam diri di masjid pada saat sedang haid atau junub, itu tidak dibolehkan. Dan ini adalah pandangan mayoritas ulama. Dan ulama yang membolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid masuk masjid adalah pandangan ulama Adz-Dzahiri, yakni Daud Adz-Dzahiri. Dalam pandangan Adz-Dzahiri, perempuan yang sedang haid boleh masuk masjid kalau bisa menjamin tidak mengotori masjid. Kalau bisa menjamin tidak mengotori masjid, maka dibolehkan. Dan kita mengetahui saat ini sudah ada pembalut yang menjamin tidak mengotori masjid, kecuali kalau banjir, bocor. Ya, ibu-ibu lebih paham dan lebih tahu ini nanti kira-kira bocor atau tidak. Sehingga di sini kesimpulannya adalah orang yang sedang haid masuk ke dalam masjid itu ulama beda pendapat. Jadi kesimpulannya ulama beda pendapat. Mengikuti pendapat jumhur lebih selamat, lebih aman. Karena mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, kecuali kalau sekedar lewat. Meskipun cara lewatnya tadi para ulama berbeda pendapat, apakah lewatnya itu boleh bolak-balik atau memang betul-betul harus lewat. Maka di sini juga disebutkan bahwa yang dibolehkan itu adalah menurut pandangan ulama yang membolehkan itu kalau perempuan tersebut dalam keadaan sedang haid dan di situ ada kebutuhan, dan juga menjamin bahwasanya pada saat masuk masjid tersebut tidak mengotori masjid. Atau juga yang dibolehkan adalah kalau pandangan mayoritas ulama, ada orang yang pada saat sedang di masjid kemudian datanglah tamu bulanan itu,
mau tidak mau dia harus keluar. Atau seorang bapak-bapak atau mas-mas tidur di masjid ternyata mimpi basah. Mimpi basah ini bukan kecemplung kali. Ini Mas Lukman sudah mimpi belum? Oh belum. Yang satunya yang sudah. Ya. Baik. Pripun, Pak? Oh ya. Baik. Maka kalau mimpinya di masjid bagaimana? Ya boleh, masa orang Arab lewat. Jadi boleh. Karena bisa lewat. Jadi yang berbeda pendapat di sini adalah ulama mazhab adz-dzahiri. Yang berbeda pendapat, yang membolehkan adalah ulama mazhab adz-dzahiri. Sehingga kalau kemudian kita menjumpai ada ustadz, ada guru ngaji mengatakan mboten napa-napa menawi teng Serambi itu pakai pendapatnya mazhab adz-dzahiri. Karena kalau mazhab jumhur ulama itu tidak dibolehkan. Saya tidak tahu kalau di masjid sini ibu-ibunya pakai mazhab yang mana kalau sedang haid, yang tidak boleh masuk masjid atau dibolehkan. Nanti tanyakan ke takmirnya. Ini anak masuk ke yang lebih paham. Di sini pakai yang mana masuk? Ya? Oh gitu. Oh ya, ya monggo. Dalam masalah ini memang para ulama berbeda pendapat.